Kembali lagi bersama saya channel CFL. Bagaimana kabarnya? Bagaimana sampai saat ini Anda masih jomblo alias belum memiliki pasangan sama dong seperti saya? Baik, pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang sangat populer di sepanjang masa dengan memiliki jutaan penggemar di seluruh dunia, yaitu film yang berjudul One Piece. Para penggemar film One Piece ini sudah sekian lama memikirkan bagaimana jika cerita dari anime tersebut dapat diadaptasikan ke dalam bentuk live action, dan saat ini tahun 2023 film anime One Piece sudah diadaptasikan ke dalam bentuk live action. Penasaran seepik apa ceritanya? Tidak perlu sabar kuar-kuar di video, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya setelah intro yang satu ini. Seperti yang kita tahu, dunia ini dipenuhi ratusan pulau, bahkan ribuan pulau yang terhampar di lautan yang luas, dan di lautan sendiri diarungi atau dijelajahi para bajak laut yang setiap individu memiliki atau memegang prinsip-prinsip tersendiri. Nah, contohnya yaitu pada 22 tahun yang lalu seorang raja bajak laut yang bernama Gulreger. Ini kumisnya, Gulreger merupakan bajak laut yang memiliki prinsip yang bertentangan dengan aturan pemerintahan dunia, yaitu suka mencuri dan berkonspirasi melawan pemerintah dunia. Maka Gulreger akan dijatuhi hukuman mati. Gold Roger, you have been sentenced to death. Marinir Angkatan Laut menghukum mati Gulreger sebagai upaya bagi mereka agar tidak ada lagi yang mengikuti jejak si Gulreger ini. Akan tetapi sebelum dieksekusi, Gulreger meninggalkan wasiatnya di hadapan semua orang bahwa harta karun yang ia jarah selama ini berada di salah satu tempat yang bernama Godline. Untuk itu kalian berhak untuk mendapatkan harta karun tersebut, di mana wasiat terakhir Gulreger ini justru mempengaruhi mindset manusia dan mengubah dunia, serta tidak menutup kemungkinan bisa saja mereka akan mengikuti jejak Gulreger ini. Hal ini dibuktikan ketika warga mendengar wasiat Gulreger, mereka berlomba-lomba akan mencari harta karun tersebut yang disebut One Piece. Take to the seas. My treasure is yours to find. Cerita akan berfokus kepada anak muda yang merupakan bajak laut baru. Dia bernama Monkey D. Luffy, kita sebut saja Luffy. Ini gagahannya. Luffy ini merupakan salah satu orang yang ingin mencari harta karun bajak laut. Meskipun Luffy ini tidak bisa berenang, namun yang membuatnya termotivasi untuk mengarungi lautan karena ia memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk mewujudkan impiannya, yaitu ingin menemukan One Piece. Sekaligus dia ingin menjadi raja bajak laut. Sehingga untuk mencapai impiannya, Luffy harus mencari kru paling tidak 10 orang agar misinya berjalan lancar. Karena semua itu pasti tidaklah mudah hal ini ditandai. Baru satu hari Luffy berlayar, perahu miliknya tiba-tiba bocor sehingga Luffy bergegas masuk ke dalam tong agar tidak ikut terhempas ombak. And become king of the pirate! Oh man. Di tempat lain kita akan diperlihatkan dengan kapal laut di mana kedua awak kapal ini saling menyerang satu sama lain. Di sini kita akan diperkenalkan dengan sosok bajak laut yang sangat-sangat terkenal brutal dan keji. Dia bernama Alvida. Ini parasnya, di mana Alvida bersama krunya berhasil membuat lawannya tak berkutik. Di tengah-tengah itulah tong Luffy secara kebetulan mendekati kapal Alvida sehingga awaknya pun mengambil tong tersebut. Kemudian kita akan benar-benar melihat kebrutalan Alvida, di mana ketika Alvida menanyakan keberadaan seseorang yang dijuluki si pemburu bajak laut yang bernama Roronoa Zoro, si tua bangka ini pun tidak tahu menahu tentang itu, sehingga inilah yang terjadi.
Pada malam hari, salah satu anak buah Alvida yang bernama Kobe ini bencongnya, Kobe akan dibuat terkejut tatkala tong yang diambil tadi sore tiba-tiba bergerak begitu saja, yang ketika Luffy memunculkan batang hidungnya membuat Kobe terkejut dan sedikit merasa takut. Luffy kemudian memperkenalkan diri bahwa dia merupakan bajak laut, akan tetapi Kobe ini tidak percaya dengan ucapan Luffy barusan karena menurut sepengetahuannya karakter yang dimiliki bajak laut harus berjiwa pembunuh, keji dan brutal, sementara Luffy ini nampak tidak memiliki kriteria tersebut. Kobe berkata seperti ini berdasarkan apa yang dialaminya selama hidup di kapal ini, di mana mereka harus taat patuh terhadap aturan Alvida dan bahkan salah satu tugas Kobe, dia harus mengecat kuku milik Alvida. Even have to paint her toenails. So why don't you just... Mendengar cerita tersebut, Luffy mengatakan bahwa saya merupakan bajak laut yang berbeda dengan bajak laut konvensional pada umumnya, terutama dari segi karakter. Untuk itu, Luffy menasihati si Kobe ini untuk tidak kemudian hidupnya diatur, disuruh-suruh oleh siapapun. Maka dari itu, Luffy mengajak Kobe untuk kabur dari kapal ini. Akan tetapi ketika Luffy menggerakkan dayu yang di tangannya dan tanpa sengaja terbentur dengan objek lain sehingga menghasilkan bunyi, membuat seluruh para kru Alvida terbangun termasuk Alvida sendiri. Di saat itulah Luffy memperkenalkan diri tanpa merasa takut sedikit pun di hadapan Alvida bahwa saya merupakan bajak laut dan bercita-cita ingin menjadi raja bajak laut. You must be new around here. Ya, Alvida tertawa mendengar ucapan Luffy barusan karena menganggap dirinya adalah bajak laut yang terkuat di lautan. Untuk lebih memastikan, Alvida bertanya kepada seluruh anak buahnya, yaitu siapakah bajak laut yang terkuat di lautan. Secara serentak anak buahnya menjawab bahwa Kapten Alvida, namun yang membuat Alvida geram tatkala si Kobe tidak ikut bersuara sehingga Alvida memuluti si Kobe. Mengenai hal ini, Luffy menanggapi sikap Alvida tersebut dengan berbohong bahwa tadi Kobe mengatakan Alvida adalah sosok bajak laut yang jahat dan bodoh bin tolol, yang ketika Alvida kedua telinganya mendengar kata-kata bodoh membuatnya sangat-sangat geram sehingga pertarungan pun terjadi sampai akhirnya Alvida harus terbuang di tengah laut yang luas. Dan mari saya perkenalkan dengan satu sosok yang dikenal sebagai pemburu bajak laut. Dia bernama Roronoa-Zoro. Ini orangnya terlihat dia tengah menyalakan lilin sebagai bentuk untuk mengenang kawan lamanya yang telah meninggal dunia. Tak lama dari itu ketenangan Roronoa-Zoro akan terganggu dengan kehadiran seseorang. Dia bernama Mr. Seven. Ini gantengnya, di mana kedatangan Mr. Seven ini mewakili sindikat pembunuh untuk mengajak Roronoa-Zoro bergabung dalam kelompok mereka. Akan tetapi Roronoa-Zoro menolak tawaran itu dengan beralasan terlalu sibuk dan tidak memiliki waktu untuk bergabung dengan mereka. Di mana Mr. Seven mendengar keputusannya seperti itu, terpaksa dia harus menyerangnya saat itu juga. Keesokannya Kobe yang masih penasaran dengan badan Luffy yang bisa melar, dia pun bertanya dari mana Luffy bisa mendapatkan kekuatan tersebut. Ya, 10 tahun yang lalu ketika itu Luffy masih kecil, secara kebetulan Luffy memiliki kenalan dengan seorang bajak laut yang bernama Seng. Ini orangnya, di mana ketika itu Luffy ingin sekali menjadi seorang bajak laut, akan tetapi waktu itu Seng tidak terlalu menganggap penting perkataan Luffy dan hanya mengabaikan begitu saja, sehingga Luffy perlu membuktikan bahwa dia benar-benar ingin menjadi bajak laut dengan memberanikan diri menusuk pipinya sendiri menggunakan pisau. Disusul lagi karena masih kesal, Luffy secara diam-diam memakan buah iblis milik Seng yang bernama buah gomu-gomu. Nah, sejak kapan Luffy mengetahui bahwa setelah memakan buah iblis itu ternyata dapat memberikan kekuatan? Ya, ketika itu Luffy melihat beberapa preman yang tengah cekcok dengan Seng, di mana para preman ini dibuat marah karena minuman khamar yang ada di bar sudah habis, dikarenakan minuman khamar telah dinikmati Seng dan para krunya. Dengan peristiwa ini membuat Luffy jengkel dengan sikap Seng yang membiarkan preman tadi berbuat seenaknya, sehingga Luffy berniat akan menghajar preman tadi, yang ketika Seng menahannya itulah mereka akan terkejut tatkala tangan milik Luffy tiba-tiba bisa memanjang seperti itu. Luffy.
Sarita. But mine was the gum fruit. It turned my body into rubber. Seperti tujuan awalnya, Luffy akan pergi di Grand Line untuk mendapatkan harta karun yang disembunyikan Gregor, yaitu One Piece. Akan tetapi yang janggal di sini adalah mereka berdua tidak memiliki peta untuk menuju ke Grand Line, sehingga langkah pertama adalah Luffy harus mendapatkan peta yang menunjukkan letak Grand Line. Secara kebetulan, Koby ini ternyata dari kecil ingin sekali menjadi seorang marinir, di mana Luffy sebagai teman yang baik, Luffy akan membantu membawa Koby di pangkalan marinir. Sekaligus Luffy setibanya di sana akan menyelinap untuk mengambil sebuah peta. You plot a course to the next marine base. I get my map. Kita akan diperlihatkan dengan suatu tempat yang bernama East Blue. East Blue adalah suatu istilah nama lautan yang ada di dunia One Piece, di mana kita akan diperlihatkan dengan seorang gadis cantik jelita yang bernama Nami. Ini moleknya. Terlihat Nami tengah kehausan. Beruntung perahu miliknya mendekati perahu lain, sehingga Nami langsung meminta bantuan dari kedua pria ini. Akan tetapi kedua pria ini bukannya segera menolong Nami, justru mereka berdua malah membobol peti milik si Nami, berharap di dalamnya terdapat pundi-pundi cuan. Rupanya ketika diperiksa isinya kosong, dan yang akan mengejutkan lagi, ternyata Nami sedari tadi pura-pura kehausan untuk menipu kedua pria ini demi mendapatkan perahu yang lebih besar dari perahu sebelumnya. Boys, thanks for the rescue. Setibanya di pangkalan marinir, Luffy dan Koby sebelum menjalankan aksinya terlebih dahulu mereka berdua mengindahkan panggilan lambung mereka berdua. Dan yang menarik adalah secara kebetulan kita akan kembali diperlihatkan dengan cecunguk Roronoa dan Nami di sana. Nah, tujuan Roronoa datang di sana adalah untuk menyerahkan mayat Mr. Seven kepada komandan marinir yang ia bunuh tadi malam. Sedangkan tujuan Nami datang di sana adalah untuk mengambil sebuah peta yang menunjukkan lokasi Grand Line. Artinya Luffy dan Nami memiliki tujuan yang sama. I can grab into a bird or something. That's a terrible idea. Ketika Roronoa tengah menunggu pesanannya itulah, seorang anak kecil menawarkan sebuah makanan kue coklat kepada Roronoa. Namun tanpa sengaja anak ini bersenggolan dengan seorang pria yang membuat makanannya terjatuh di atas lantai. Karena kesal, si gondrong ini pun menginjak kue tersebut. Roronoa melihat perlakuan si gondrong ini nampaknya tidak memiliki akhlak adab sopan santun terhadap anak kecil. Roronoa menyuruh pria gondrong ini meminta maaf kepada anak kecil ini. Sudah tentu si gondrong ini tidak mau melakukan hal tersebut, sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Ya, dengan ketegangan itulah Nami menggunakan situasi ini untuk menjalankan aksinya, yaitu dengan menghantam kepala salah satu anggota marinir. Lalu si Nami mengambil seragamnya saat itu juga. Sementara Roronoa ketika membuat si gondrong ini tak berkutik lagi, si gondrong ini pun bermohon untuk tidak membunuhnya dengan imbalan ayahnya akan memenuhi apapun permintaan Roronoa. Di sini terungkap ternyata si gondrong ini merupakan anak daripada komandan marinir yang bernama Morgan. Who's your father? Captain Morgan. He's in charge of the Marine base. Ini dia cecunguk komandan Morgan yang dijuluki tangan kapak karena memang tangan kanannya didesain sedemikian rupa. Di saat itulah Roronoa menyerahkan mayat Mr. Seven, dan memang Roronoa ini selain memburu para bajak laut, dia juga memburu para pembunuh seperti Mr. Seven, di mana tujuan dia melakukan hal tersebut hanya untuk mendapatkan pundi-pundi cuan. Akan tetapi Morgan sebelum menyerahkan uangnya, dia harus menghukum Roronoa selama 7 hari di lapangan tanpa dikasih makan dan minum, karena Roronoa telah membuat 4 prajuritnya terluka akibat kekacauan tadi. Mendengar hal ini, Roronoa lebih memilih ditangkap saja, tapi dengan syarat dia harus membunuh anaknya sehingga... Hey! He can't speak to me that way! Ya, ternyata Morgan ini merupakan orang tua yang tidak pilih kasih alias adil. Artinya kalau memang anaknya biadab sok jagoan apalagi bersalah, maka dia tetap berpihak kepada kebenaran. Dan bahkan kata-kata kasar yang keluar dari mulut Roronoa tadi justru membuat Morgan tertarik untuk mengajak Roronoa untuk bergabung dalam angkatan marinir. Dan seperti yang kita tahu bahwa Roronoa yang terlalu sibuk dan tidak punya waktu untuk bermain kostum-kostuman, dia menolak tawaran tersebut hingga akhirnya Roronoa harus dihukum selama 7 hari tanpa dikasih makan dan minum. Hey, puppy. Do you want to do a trick for me? Sit up.
Tak berselang lama, Roronoa Zoro pun dikejutkan dengan kemunculan Luffy di sana, di mana Luffy ketika menyelinap dia tersesat dan tanpa sengaja menemukan Roronoa Zoro yang tengah diikat di sana. Melihat hal ini, Luffy tidak menyangka jika Roronoa Zoro yang cukup ahli dalam bertarung bisa tertangkap begitu saja. Luffy menyadari bahwa pasti Roronoa Zoro tidak ujuk-ujuk menyerahkan diri, akan tetapi pasti dia memiliki alasan tertentu, sehingga Luffy mengajak Roronoa Zoro untuk menjadi krunya. Dan seperti yang kita tahu bersama bahwa Roronoa Zoro adalah pemburu bajak laut, sudah tentu Roronoa Zoro menolak tawaran tersebut. Meski begitu, Luffy tetap melepaskan ikatannya, berharap suatu saat nanti Roronoa Zoro bisa berubah pikiran. Good luck on the sword thing. Kembali kita akan diperlihatkan dengan Nami, di mana Nami secara diam-diam bergabung dengan para anggota marinir yang tengah latihan. Lalu Nami memasuki salah satu ruangan yang berisikan peta. Di tengah-tengah Nami sedang sibuk mencari peta yang terkait dengan gun lain. Itulah dia harus ketahuan tatkala pria yang seragamnya diambil oleh Nami tempo hari melihatnya di sana, sehingga perkelahian pun terjadi. Ya, kehadiran Luffy ini tentu membuat Nami sedikit merasa khawatir karena sebelumnya mereka berdua tidak mengenal satu sama lain. Ketika Nami sudah merasa capek main umpet-umpetan, terpaksa dia harus menyerang Luffy. Akan tetapi Luffy menahannya dan menjelaskan bahwa saya sedang mencari peta yang sedang kamu cari juga, sehingga mereka berdua akan menyelinap ke kantor Morgan. Di saat mereka berdua sedang menuju ke kantor Morgan itulah mereka berdua dikejutkan dengan kemunculan Morgan secara tiba-tiba. Beruntung di sini Nami yang pintar dalam bersilat lidah alias berkamuflase membuat mereka berdua selamat dari si Morgan ini. Ya, ternyata Nami sudah berhasil mencuri kunci kantor Morgan, di mana Luffy menyadari hal ini. Ternyata Nami ini selain mahir dalam perkara mencuri, dia juga ahli dalam berkamuflase, sehingga Luffy yang bercita-cita ingin menjadi bajak laut, lagi-lagi Luffy mengajak Nami sebagaimana dia mengajak Roronoa Zoro juga, yaitu mengajak Nami untuk menjadi krunya. Akan tetapi Nami tidak berkenan untuk menjadi krunya dengan berkata bahwa Nami sangat membenci bajak laut. Joining anything with you. I hate pirates, hate them. Ketika mereka berdua sedang sibuk mencari peta itulah, Nami yang masih penasaran dia pun bertanya kepada Luffy bahwa apa yang memotivasimu untuk mendapatkan peta tersebut. Seperti yang kita tahu, Luffy mencari peta itu agar dia bisa tahu di mana posisi atau letak Grand Line untuk bisa menemukan One Piece. Sementara Nami memiliki alasan berbeda, yaitu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mendapatkan pundi-pundi cuan dari peta tersebut. Di tempat lain, Morgan dibuat terkejut tatkala prajuritnya menginformasikan bahwa ada seorang perempuan berambut orange berseragam marinir ingin mencuri peta Grand Line. Mendengar hal ini, Morgan langsung bergegas kembali ke kantornya. Yang ketika Luffy menyadari bahwa mereka berdua sudah ketahuan, terpaksa Luffy menarik paksa peta tersebut sampai akhirnya mereka berdua harus terjatuh dari atas sana. Ya, kini akhirnya mereka bertiga harus melawan si Morgan yang dijuluki tangan kapak. Dengan peristiwa ini, Morgan salut kepada Nami, Luffy, dan Roronoa Zoro yang telah membuat persengkokolan yang cukup unik untuk bisa masuk di pangkalan marinir. Dan seperti yang kita tahu, sebenarnya mereka bertiga ini sebelumnya tidak mengenal satu sama lain. Akan tetapi Luffy dengan percaya diri mengiyakan ucapan si Morgan barusan, sementara Nami dan Roronoa Zoro tidak mengiyakan ucapan si Morgan karena memang dari awal Nami dan Roronoa Zoro menolak tawaran si Luffy untuk menjadi krunya. Tak lama dari itu, Morgan yang sedari tadi sudah muak dengan mereka hingga akhirnya pertempuran pun kembali terjadi. Ya, Luffy dan Roronoa Zoro nampak mengalami kesulitan untuk melumpuhkan Morgan si tangan kapak ini, yang karena Morgan ini ternyata senjatanya bukan kapak saja melainkan seluruh tubuhnya juga merupakan senjata. Menyadari hal ini, Luffy memiliki ide cemerlang, yaitu dia memerintahkan Roronoa Zoro untuk menyerangnya dari bawah sedangkan dirinya akan menyerangnya dari atas. Dengan ide itulah akhirnya mereka berdua berhasil melumpuhkannya dengan cara Luffy melayangkan tendangan mematikan.
I'm gonna do what I want to do. I'm gonna be a Marine. Peristiwa pencurian peta Grenline akhirnya sampai di telinga dari beberapa pihak. Pertama, dari pihak kelompok marinir yang diketuai atau komandannya bernama Garp. Ini bebenguknya ketika Garp menyadari tentang bajak laut bertopi jeram yaitu si Luffy yang telah berhasil mencuri peta Grenline. Dia langsung memerintahkan anggotanya untuk segera menuju ke pangkalan Sultan, yakni di tempat pangkal Morgan. Dan yang kedua, dari pihak bajak laut yang bernama Buggy. Ini badutnya, si Buggy ketika mengetahui peta Grenline berada di tangan Luffy, dia akan berusaha untuk merebut kembali peta tersebut meskipun harus terjadi saling membunuh satu sama lain, di mana bajak laut yang satu ini terkenal keji dan brutal melebihi kebrutalan Alvida. Hal ini ditandai dengan cara tertawanya, terdengar sangat menakutkan. A map to the Grand Line has been stolen. Pirate in a straw hat. Change of plan. Going to Shellstown. Well, that's my map. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Luffy, Nami, dan Roronoa yang tengah sibuk mengotak-atik peti-peta dari hasil curian mereka. Karena usaha yang keras tidak pernah mengkhianati hasil, akhirnya petinya bisa terbuka. Namun, yang menjadi masalah adalah Luffy tidak begitu memahami maksud daripada keterangan yang ada di peta tersebut. Beruntung di sini Nami yang cukup ahli dalam memahami persoalan peta, sehingga Nami menjelaskan bahwa samudra terbagi menjadi 4 kuadran, di antaranya ada East Blue, ada North Blue, ada West, dan ada South. Nah, daratan yang membentang di antara keempat samudra ini disebut Red Line, sedangkan lautan yang melintang di antara keempat samudra ini disebut Grand Line. And this band across the middle is the Grand Line, a treacherous... Ya, ketika Luffy mengetahui posisi Grand Line, nampak hal itu dapat membuatnya bahagia. Akan tetapi, Nami dan Roronoa nampak merasa biasa-biasa saja, yang karena mereka berdua menganggap keberadaan One Piece hanyalah fiktif belaka. Hal ini disebabkan sudah 22 tahun jutaan manusia mencari harta yang disebut One Piece. Sampai saat ini belum ditemukan juga, dan tak berselang lama mereka tiba-tiba mendapat serangan dari musuh yang tidak diketahui, di mana mereka bertiga harus kehilangan kesadaran tatkala asap musuh dengan cepat menggeluti diri mereka, sementara Luffy masih menyempatkan dirinya untuk menyembunyikan peta Grand Line di tempat yang sangat-sangat aman. Ya, saudara-saudara, mereka bertiga sudah dalam keadaan terkurung dan mereka bertiga akan dibuat terkejut, termasuk kita yang menonton. Rupanya yang menyerang mereka bertiga dan yang menangkap mereka bertiga saat ini adalah seorang bajak laut yang bernama Buggy. Ini badutnya, dimana lagi-lagi seperti yang sudah kita tahu, si Luffy ini setiap berjumpa dengan orang baru pasti Luffy dengan sangat pedenya memperkenalkan dirinya bahwa perkenalkan saya Monkey D. Luffy dan bercita-cita ingin menjadi raja bajak laut. Ucapan Luffy barusan saja membuat orang-orang di sana tertawa, termasuk si Buggy ikut tertawa. I'm Monkey D. Luffy, and I will be king of the pirates. Ladies and gentlemen. Si Buggy mendengar ucapan Luffy barusan merasa tertantang, sehingga Buggy pun membuat pernyataan yang berunsur kesombongan, yaitu perlu kalian ketahui bahwa di setiap pos-pos marinir terpampang posterku, di mana itu menandakan bahwa saya merupakan seorang bajak laut yang paling terkuat di wilayah East Blue, dan saya Buggy telah ditakdirkan untuk menemukan One Piece. Terlepas dari itu, Roronoa yang tidak suka basa-basi, dia pun langsung menantang si Buggy bersama krunya untuk melakukan pertempuran. Akan tetapi hal itu akan tertunda tatkala si Nami tiba-tiba melarikan diri dari sana. Setibanya di luar, itulah niatnya untuk kabur harus gugur dikarenakan Nami melihat kota yang ada di sana sudah diratakan dengan tanah. What did you do to their town? You destroyed everything! Ya, ternyata yang menghancurkan kota tersebut merupakan ulah dari si Buggy, dan orang-orang ada di kota itu saat ini tengah diikat di dalam sana, di mana setelah Nami mencoba kabur dari sana, membuat si Buggy harus bertindak lebih tegas lagi, yaitu si Buggy menyuruh anggotanya untuk kembali menangkap Roronoa dan Nami, sementara si Luffy akan diinterogasi dengan cara kedua kakinya dan kedua tangan diikat dan ditarik dari keempat sudut. Lalu si Buggy bertanya, di mana kamu menyembunyikan peta tersebut? Where? My map.
Ya, di sini Luffy meskipun sudah diperlakukan seperti itu, dia malah tertawa dan tidak menjawab pertanyaan si Buggy tadi, di mana hal ini tentu membuat si Buggy semakin geram sehingga dia harus menyiksa salah satu anak warga yang ada di sana dengan harapan agar Luffy bisa menjawab pertanyaannya tadi. Akan tetapi ketika si Buggy mencoba menyakiti anak tersebut, justru membuat si Luffy marah sehingga inilah yang terjadi. Dan ya, ternyata si Buggy ini memiliki kekuatan di luar nurul alias di luar nalar, di mana si Buggy ini bisa membagi beberapa bagian tubuhnya secara terpisah. Di sini juga terungkap ternyata si Buggy ini memakan buah yang sama seperti yang dimakan Luffy waktu kecil. Namun bedanya, si Buggy ini memakan buah iblis yang bernama buah bara-bara, maka sudah pasti Luffy akan mengalami kesulitan untuk bisa melumpuhkan si Buggy ini. Hal ini ditandai tanpa sepengetahuannya tiba-tiba tangan milik Buggy menyerangnya dari belakang yang membuat Luffy harus kehilangan kesadaran. Kembali kita akan diperlihatkan dengan Koby dan kini akhirnya Koby telah resmi menjadi anggota marinir, di mana setelah Garp mengetahui bahwa yang mengenal pelaku pencuri peta Grand Line adalah si Koby, sehingga Garp memanggil si Koby untuk kemudian diinterogasi. Setelah Koby menceritakan pertemuannya dengan Luffy sampai akhir, yang intinya adalah Koby mengatakan bahwa Luffy merupakan seorang bajak laut yang baik hati. Buktinya Luffy telah membebaskan Koby dari tekanan bajak laut yang bernama Alvida. Meski begitu, Garp sebagai wakil laksamana marinir yang menjunjung tinggi peran marinir yaitu membasmi seluruh bajak laut, Garp mengajak Koby untuk sama-sama memburu si Luffy yang karena itu sudah menjadi visi misi daripada seorang marinir. Then he saved me. Who? Is Luffy? Yes, sir. Then we'll find him together. Kembali kita akan diperlihatkan dengan Nami dan Roronoa. Seperti yang kita tahu bahwa Nami ini cukup berpengalaman dalam persoalan mencuri, maka seorang pencuri pasti memiliki alat-alat tertentu, yaitu Nami memiliki 4 buah kunci. Untuk itu Nami tengah berusaha membuka gebong kurungannya. Tak lama dari itu tiba-tiba anak buah si Buggy yang bernama Kabaji muncul di sana dengan memoloti Roronoa, yang karena ternyata Roronoa ini telah membunuh saudara Kabaji seorang bajak laut, sehingga Kabaji tidak segan-segan akan menjadikan Roronoa sebagai mangsanya. Di tengah-tengah Kabaji sedang melayangkan beberapa senjata itulah tiba-tiba, You know I'm gonna... Don't turn around. sadar-sadar Luffy sudah terkurung di dalam tangki kaca yang berisikan air laut, di mana Buggy sengaja mengurung Luffy bersama air laut yang karena ternyata selama Luffy bersentuhan dengan air laut, maka selama itu juga kekuatannya akan melemah. Kemudian Buggy pun meminta Luffy untuk memberikan peta Grand Line secara lembut, yaitu dengan cara Buggy mengiming-iming Luffy bahwa apabila Luffy bersedia memberikan petanya, dia akan menawarkan posisi spesial sebagai anak buahnya khusus untuk si Luffy. Akan tetapi Luffy tetap berpegang teguh dengan niat awalnya, yaitu dia tetap tidak mau memberikan peta tersebut. Dengan perhal ini terpaksa Buggy harus mengakhiri hidup si Luffy dengan cara menambah air laut yang ada di dalam tangki sampai penuh. Ya, di tengah-tengah ketegangan itulah akhirnya Luffy bisa tersenyum tatkala Nami dan Roronoa muncul di sana, di mana Nami langsung melemparkan tongkat andalannya yang membuat tangki kaca tersebut bisa pecah, yang karena sedari tadi Luffy kemasukan air laut, terpaksa peta yang ia sembunyikan harus ikut keluar bersama air laut dari perutnya. Yang ketika Buggy sudah mendapatkan petanya, dia mulai menunjukkan kekuatan yang bisa membagi tubuhnya dengan beberapa bagian. Melihat hal ini, Nami dan Roronoa dibuat bingung, sehingga ketika mereka berdua mencoba untuk bertempur dengan tubuh yang sudah tercincang-cincang ini, mereka berdua dibuat kewalahan. Ya, Luffy melihat kedua temannya tengah dibantai oleh si Buggy badut ini, membuatnya geram dengan melayangkan pukulan andalannya. Namun hal itu tidak sama sekali memberikan efek apapun, justru si Luffy dibuat tak berkutik. Sampai akhirnya di tengah-tengah ketegangan itulah Luffy menemukan ide cemerlang, di mana untuk bisa melumpuhkan si Buggy ini, Luffy menyuruh si Nami untuk mempersiapkan beberapa peti yang ada di sana. Lalu mereka berusaha memasukkan bagian tubuhnya ke dalam peti satu persatu, yang membuat badan si Buggy berubah menjadi kerdil. Di
Disusul lagi Luffy melayangkan jurus barunya yang membuat sebagai kardil terlempar jauh entah kemana posisi jatuhnya. Seperti yang kita tahu bersama bahwa Luffy ini merupakan bajak laut yang berbeda dengan konvensional pada umumnya, sehingga sebelum kepergiannya Luffy memerintahkan Nami dan Ronazoro untuk melepaskan para warga yang tengah terikat di sana, di mana hal ini membuat para warga berasumsi bahwa Luffy adalah seorang bajak laut yang baik hati, sehingga sebagai bentuk terima kasih mereka, para warga berinisiatif untuk memberikan beberapa makanan. Akan tetapi Luffy menyadari bahwa makanan itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Luffy hanya mengambil satu camilan saja. Kembali kita diperlihatkan dengan situasi pangkalan marinir, di mana kita akan digegerkan dengan nasib si Morgan yang tengah disalib, yang karena Morgan telah melakukan sesuatu yang paling dibenci oleh Garp, yaitu Morgan ternyata melakukan korupsi. Maka mulai sekarang Garp akan memimpin langsung misi ini dalam rangka untuk memburu para bajak laut, khususnya si Luffy. Terlepas dari itu, Garp menginstruksikan para kadet baru akan ikut bersamanya, di mana Garp melakukan hal ini demi menjunjung tinggi kehormatan marinir dan keadilan. For honor. For justice! Pada 7 tahun yang lalu, lebih tepatnya di desa Sharp, ada anak kecil yang tengah memberikan pengumuman bahwa bajak laut telah datang, dan kita kembali ke masa sekarang. Anak itu sudah tumbuh dewasa dan masih saja memberikan pengumuman tentang kedatangan bajak laut. Dia bernama Usopp. Ini gagahnya, di mana masyarakat di sana untuk saat ini mereka tidak percaya lagi dengan yang namanya bajak laut, karena sudah bertahun-tahun desa mereka tak didatangi lagi bajak laut. There are no pirates. Haven't been in years. That's where you're wrong. I know they're coming. Luffy barusan saja membuat bendera bajak laut untuk kelompok mereka, akan tetapi Nami yang belum siap untuk menjadi krunya. Nami melarang Luffy untuk memasang benderanya di kapal miliknya. Tak lama dari itu Ronazoro mengabarkan bahwa kapal mereka mengalami kebocoran, di mana hal ini membuat Nami khawatir, yang karena salah satu peralatannya menjadi rusak akibat dimasuki air laut. Mengenai hal ini, mereka harus bergegas mencari kapal baru sebelum kapalnya tenggelam di dasar laut, di mana mereka akan pergi di sebuah desa, yaitu Desa Sharp. We can probably make it there before our ship sinks. Let's just want to get a better one. Alasan Nami mendatangi desa Sharp yang karena desa ini terkenal dengan perakitan kapalnya dan banyak pilihan kapalnya, sehingga Luffy menyarankan untuk mencari kapal yang memiliki sampung mega dan memiliki menara pengamatnya tinggi. Nami mendengar saran tersebut tidak setuju, yang karena untuk membawa kapal sebesar itu harus membutuhkan banyak orang. Luffy yang selalu berpikiran positif, dia mengatakan, ya untuk sekarang kita hanya bertiga, tapi kan tidak menutup kemungkinan ke depannya akan ada orang yang bisa membantu kita. Satu lagi, Luffy mengharuskan untuk mendapatkan kapal dengan cara yang jujur. Artinya di sini Luffy melarang Nami untuk mencuri kapal yang ada di sana. We need to find the perfect one, and we're gonna get it the right way. Okay, pitch it. Setelah cukup lama berkeliling mencari kapal yang bagus, Luffy akhirnya tertarik dengan kapal yang satu ini, dan ternyata pekerja kapal ini adalah si Usopp yang kita lihat tadi. Usopp mengatakan bahwa keistimewaan kapal karavel ini diantaranya memiliki bentuk yang mega disertai ketinggian 29 meter, dapur lengkap depan belakang, tersedia meriam, dan memiliki kecepatan tidak tertandingi di wilayah East Blue. Dengan fitur kapal sesempurna ini membuat Luffy ingin membeli kapal karavel ini saat itu juga, dan sekali lagi bahwa Usopp ini bukan pemilik kapal ini, sehingga dia menyarankan untuk bernegosiasi langsung dengan pemilik kapal ini. Well, I guess it couldn't hurt to say hello. Ya, ternyata pemilik kapal karavel tadi adalah seorang jutawan, seorang sultan alias orang yang paling terkaya di desa Sharp. Hal ini ditandai Luffy mengatakan bahwa pertama kalinya dia melihat rumah si Mega dan si Mewah ini, dan kita berpikir kedatangan Usopp ini akan diterima dengan baik. Ternyata para nelayan di rumah ini justru tidak menyukai kehadiran Usopp di sana. Akan tetapi berbeda dengan pemilik rumah ini, dia biasa disebut si Kaya ini moleknya, di mana si Kaya sangat bahagia melihat Usopp di sana, dan berhubung hari ini merupakan hari ulang tahun si Kaya, dia mengajak mereka untuk makan malam bersama. Untuk itu, sebelum menunggu datangnya malam, mereka dipersilakan untuk mandi dan mengganti pakaian mereka yang memang sudah dipersiapkan untuk para tamu. Beth does sound nice.
Ketika mereka bertiga sedang memilih baju yang mereka inginkan itulah, Luffy lagi-lagi menemukan ide cemerlang untuk bisa mendapatkan kapal karavel tanpa harus dibayar, yaitu ketika mereka sedang makan malam bersama dengan si kaya, Luffy akan berusaha membujuk si kaya untuk memberikan kapalnya. Mendengar hal ini, Nami meremehkan ide si Luffy tersebut, sehingga Luffy mendengar tanggapan Nami seperti itu, dia akan bertaruh dengannya, dimana jika Luffy gagal membujuknya, maka dia akan membolehkan Nami untuk menjalankan rencananya, yaitu mencuri kapal yang ada di sana. You're on. Sebelum mereka mencicipi makanan yang sudah dihidangkan itulah, Roronoa-Zoro nampak mengenal salah satu pelayan yang ada di sana yang bernama Klahadore ini orangnya, sehingga Roronoa-Zoro mencoba menegur Klahadore dengan mengatakan sepertinya kita pernah bertemu di suatu tempat, akan tetapi Klahadore tidak mengakui jika dia pernah bertemu dengan Roronoa-Zoro dan langsung mengalihkan pembicaraan dengan mengajak yang lain untuk mencicipi makanannya saat itu juga. Maka di sini kita bisa menarik kesimpulan bisa saja ucapan Roronoa-Zoro ini benar adanya. Entahlah, kita pura-pura tidak tahu dulu. Shall we all move to the dining room? Yes! Ketika mereka sedang makan itulah, Luffy mulai membujuk si kaya dengan diawali Luffy menceritakan tentang pertolongannya selama ini. Alasan Luffy menceritakan tentang pertolongannya adalah karena si kaya ini rupanya sangat menyukai cerita tentang pertolongan, dimana selama pertolongannya Luffy telah berhasil menaklukkan dua orang bajak laut yang bernama Buggy dan Alvida. Sampai di sini si kaya, Usopp dan yang lainnya nampak masih serius mendengar cerita si Luffy ini, akan tetapi mereka akan dibuat terkejut tatkala si Luffy dengan percaya dirinya mengatakan bahwa kami adalah bajak laut. We're pirates. This ought to be good. Ya, meskipun Luffy sudah mengatakan secara terang-terangan bahwa dia merupakan bajak laut, nampaknya si kaya masih tetap serius mendengar cerita si Luffy, di mana si Luffy semakin arogan dalam membawakan ceritanya dan tentang impiannya, yaitu sejak kecil dia ingin menjadi seorang bajak laut. Maka, wahai si kaya, pemilik kapal karavel, saya dan teman-teman sangat membutuhkan kapal tersebut untuk bisa melanjutkan pertolongan kami alias menuju ke Grand Line. Dilihat dari ekspresinya, sepertinya si kaya ini mau memberikan kapal itu, akan tetapi situasi akan menjadi kacau tatkala Klahadore murka dengan sikap Luffy yang arogan ini, sehingga Klahadore langsung membawa si kaya dari sana. Ship out there. A caravel with a sheep figurehead. It spoke to Of you, out of this house at once! Kembali kita diperlihatkan dengan Koby dan Garp yang tengah memainkan catur versi Jepang. Pada sesi pertama, Koby mengalami kekalahan dikarenakan Koby ini terlalu fokus pada satu prinsip, yaitu untuk tidak kalah dalam permainan, sehingga Garp menasihatinya bahwa kamu tidak akan menang jika selalu bertahan dan tidak melakukan serangan balik. Untuk itu Garp kembali menantang Koby dengan waktu 2 menit saja. Di saat itulah akhirnya Koby kali ini bermain dengan cara bertindak tegas dalam memberikan perlawanan, sehingga untuk sesi kedua ini Koby berhasil mengalahkan Garp. Come on! Tak berselang lama, tiba-tiba si Gonrong pun muncul di sana dengan menginformasikan bahwa kami menemukan puing-puing kapal serta menemukan bendera milik si Luffy. Dengan perhal ini, Garp langsung memerintahkan Koby untuk mengerahkan tim pendaratan dan berlabuh di Kepulauan Gecko, di mana tempat itu merupakan keberadaan Luffy saat ini, yaitu di desa Sharp. Alasan Garp memilih Koby untuk memimpin langsung pencarian bajak laut di Kepulauan Gecko, yang karena kemenangan Koby dalam bermain catur tadi menjadi tanda atau bukti bahwa Koby pantas memimpin misi ini, yaitu mencari bajak lautnya ini si Luffy. Wasted. Yes, sir. Dan mari saya perkenalkan dengan orang yang mengelola keuangan si kaya. Dia bernama Mary. Ini orangnya. Di sini Mary ingin mempertanyakan satu hal kepada si kaya tentang pengalihan bisnis perakitan kapal kepada Klahadore, yang mana menurutnya Klahadore sangat tidak pantas jika si kaya harus menitipkan bisnis perakitan kapal kepada Klahadore ini. Dan karena Mary tetap ngotot untuk ingin berbicara langsung kepada si kaya, meskipun Klahadore melarangnya, terpaksa Klahadore harus membunuh Mary saat itu juga. Dan ternyata Klahadore ini bukan orang biasa, melainkan dia memiliki kekuatan, yaitu bisa melangkah dengan cepat, sehingga
Si Usopp setelah mendengar cerita pertolongan Luffy tadi membuat dirinya mengingat ayahnya yang merupakan juga seorang bajak laut, yang ketika Usopp menyebut nama ayahnya yang bernama Yasop membuat Luffy terkejut, yang karena Luffy rupanya sangat mengenal ayah daripada Usopp, di mana ayahnya merupakan salah satu kru Seng. Akan tetapi percakapan mereka berdua akan terpotong tatkala si Usopp harus menemani Roronoa untuk mengambil sebuah minuman di salah satu gedung yang ada di sana, sementara Luffy yang masih lapar dia menghabiskan makanan yang ada di dapur. You coming? Ketika sedang sibuk mencari minuman itulah, tanpa sengaja kaki Usopp terantuk oleh mayat si Mary. Ketika Roronoa melihat bekas tusukan yang ada di badannya, dia memastikan bahwa ini merupakan ulah daripada Klahadore. Tak lama dari itu Klahadore memunculkan batang hidungnya. Disinilah terungkap fakta sebenarnya bahwa ternyata Klahadore ini merupakan seorang bajak laut yang bernama Kuro. Menyadari hal ini, Roronoa langsung menyerang Kuro Saati juga. Akan tetapi serangannya harus tertunda tatkala anak buah Kuro menghantam kepala Roronoa dari belakang, sementara si Usopp masih sempat kabur dari sana. Setelah ketegangan itulah, Kuro memerintahkan anak buahnya untuk membuang jasad Mary dan Roronoa di luar rumah, lebih tepatnya di bawah sumur, agar jejak mereka tidak diketahui. Sementara dengan kaburnya Usopp dari mereka, Kuro tidak mempermasalahkan si Usopp jika dia harus melaporkan hal ini kepada warga, yang karena warga yang ada di sana sudah tidak percaya dengan kedatangan para bajak laut. Let him say whatever he wants. No one will believe him anyway. Dan betul, ketika Usopp memberitahu para warga yang ada di sana, justru Usopp dimarahi oleh salah satu warga yang ada di sana. Tak berselang lama kita akan dikejutkan dengan kehadiran Koby di sana bersama si Gondrong dan... I believe you. Menyambung cerita dari episode ketiga, ketika Koby mendapat informasi dari Usopp bahwa ada seorang bajak laut yang bernama Kuro, akhirnya mereka bergegas menuju di rumah si Kaya. Akan tetapi di sini si Gondrong tidak percaya jika bajak laut yang dimaksud Usopp itu adalah Kuro, yang karena menurut sepengetahuannya Kuro telah dibunuh oleh ayahnya sendiri, yakni Kapten Morgan. Namun yang akan membuat mereka tetap mendatangi rumah si Kaya ketika Usopp mengatakan bahwa di rumah si Kaya ada Luffy di sana, sehingga si Gondrong mempersilakan Usopp untuk menunjukkan jalannya. Lead the way. Ya, kita akan dikejutkan dengan keadaan si Luffy. Ternyata setelah memakan subuatan salah satu pelayan yang ada di sana, membuat Luffy tak sadarkan diri, dan memang rupanya mereka sengaja sup tersebut dicampuri dengan racun. Terlepas dari itu, tanpa mereka sadari rupanya Nami sedang bersembunyi di dapur sana dan mendengar percakapan mereka, sehingga Nami kini baru menyadari ternyata ketiga pelayan ini bukanlah pelayan biasa, melainkan mereka ini adalah kelompok bajak laut, di mana Kuro menyuruh krunya untuk membuang jasad Luffy di tempat jasad Mary dan Roronoa dibuang, yaitu di lubang sumur. Go ahead and toss him in the well with a green head of. Aye, aye, Captain. Setibanya di rumah si Kaya itulah, Usopp tanpa ragu menunjuk Kuro dan mengatakan dialah bajak laut yang bernama Kuro. Akan tetapi Kuro yang pandai dalam bersilat lidah alias berakting meyakinkan kepada Koby bahwa saya bukan bajak laut, melainkan saya adalah seorang pelayan di rumah ini. Disusul lagi si Gondrong ini melarang Usopp untuk terus berbicara dengan berkata kepada Kuro bahwa kami sedang mencari buronan yang bernama Luffy, sehingga Kuro langsung memerintahkan salah satu krunya untuk menyerahkan Luffy kepada anggota marinir. Sementara Nami yang sedari tadi bersembunyi akhirnya berniat untuk keluar dari persembunyiannya, lalu dia memukuli salah satu pelayan yang ada di sana. Ya, suara pukulan yang dihasilkan pun sampai di telinga Koby. Dengan perhal ini Koby meminta Kuro untuk mengizinkannya masuk untuk memeriksa suara bunyi tadi. Akan tetapi Kuro dengan tegas melarang Koby untuk masuk di dalam dengan mengatakan sudah sepantasnya kita harus fokus dalam tugas masing-masing, alias Koby jangan mengurusi urusannya sebagai pelayan di rumah ini. Now, I really must return to my duties.
Usopp setelah menyadari niat buruk Kuro, akhirnya dia secara diam-diam menyelinap ke kamar Shikaya. Kemudian Usopp membeberkan identitas Kuro yang sebenarnya kepada Shikaya, bahwa Kuro merupakan seorang bajak laut yang berniat akan menyakitimu serta akan mengambil seluruh kekayaanmu. Di mana kali ini Shikaya ketika mendengar ucapan Usopp barusan, dia tidak percaya dengan perkataan Usopp barusan yang karena Kuro sudah sekian lama mengabdikan hidupnya untuk Shikaya. Maka tentu hal ini membuat Shikaya sedikit geram dengan memberi kalimat Pancasila kepada si Usopp karena menurutnya Usopp sudah berbohong. You gotta listen to me. Ketidakpercayaan Shikaya terhadap ucapan Usopp tadi tidak akan bertahan lama tatkala Nami tiba-tiba mendatangi kamar milik Shikaya dengan tujuan untuk memberitahu Shikaya tentang kebusukan Kuro, yang intinya adalah Nami mengatakan kurang lebih sama seperti yang dikatakan Usopp tadi kepada Shikaya. Untuk lebih memastikan, Nami bertanya kepada Shikaya bahwa sejak kapan Anda mengalami sakit-sakitan? Apakah sejak Kuro bekerja di sini? Di mana Shikaya yang menyadari bahwa memang semenjak Kuro bekerja di sini dia mengalami sakit-sakitan. Akhirnya Shikaya pun percaya dengan perkataan mereka berdua, dan karena sebentar lagi Kuro akan datang membunuh Shikaya, terpaksa mereka harus kabur dari sana. Where are we going? Di pertengahan perjalanan itulah Koby hingga saat ini masih memikirkan dan curiga kepada tingkah si Kuro tadi, di mana si Gondrong yang dari awal memang sudah tidak percaya dengan adanya bajak laut yang bernama Kuro, membuatnya jengkel kepada si Koby ini, sehingga mereka berdua sempat terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Secara bersamaan akhirnya Luffy bisa siuman juga, yang ketika si Gondrong menghampiri si Luffy, tiba-tiba kembali kita diperlihatkan dengan Roronoa-Zoro, dan ternyata Roronoa-Zoro masih sehat walafiat alias masih hidup. Ketika Roronoa-Zoro tersadar itulah dia berusaha untuk keluar dari sumur ini, meskipun sudah berbagai cara dia lakukan untuk bisa keluar dari lubang sumur ini, namun tetap hasilnya nihil. Akan tetapi Roronoa-Zoro merupakan orang yang bertekad kuat. Kegagalan itu dia tidak jadikan sebagai air untuk memadamkan semangatnya untuk bisa keluar dari sumur ini. Dan seperti yang sering saya katakan bahwa usaha yang keras tidak pernah mengkhianati hasil, akhirnya Roronoa-Zoro bisa keluar dari lubang sumur ini. Ya, Usopp, Nami, dan Shikaya tengah bersembunyi di kamar milik mendiang orang tua Shikaya, di mana mereka sedang berusaha menarik tuas untuk membuka barikade agar mereka bisa keluar dari rumah ini. Akan tetapi usaha mereka akan sia-sia tatkala Kuro telah menemukan keberadaan mereka saat ini, sehingga mereka bergegas bersembunyi di dalam sana. Kembali kita diperlihatkan dengan Luffy. Setelah Luffy merasa badannya sudah mulai lega, dia meminta Koby untuk tidak mencegah dirinya untuk kembali di rumah tadi, karena jika ia tak kembali di rumah Shikaya, maka Kuro bersama krunya akan membunuh Shikaya di sana. Sudah tentu si Gondrong melihat hal ini, dia tidak akan membiarkan Luffy untuk kembali di rumah Shikaya, yang karena tujuan mereka datang di sana adalah untuk menangkap si Luffy. Yang ketika si Gondrong tengah menodongkan pistol itulah tiba-tiba ya, Roronoa-Zoro yang tidak tahu arah jalan rumah Shikaya, secara kebetulan dia mendapati Luffy ada di sana, hingga akhirnya mereka berdua akan bergegas menuju ke rumah Shikaya. Akan tetapi Koby melarang Luffy dengan mengatakan bahwa atas nama marinir kalian berdua ditahan, dan kali ini Luffy menanggapi ucapan Koby barusan benar-benar dengan sangat serius bahwa, wahai Koby, seorang marinir yang profesional tidak akan menangkap orang yang tidak bersalah. Pernyataan bijak Luffy barusan membuat Koby terdiam dan membiarkan Luffy pergi begitu saja. Setibanya di rumah Shikaya itulah mereka berdua harus berpencar untuk mencari keberadaan Shikaya, Nami, dan Usopp di dalam sana. Sementara Kuro tengah berusaha mencari Shikaya di dalam kamar sambil berkuar-kuar atas penyesalannya selama ini yang telah melayani mengindahkan apa-apa yang dibutuhkan Shikaya. Terlepas dari itu, Shikaya ketika mendengar ungkapan penyesalan Kuro, dia memutuskan keluar dari persembunyiannya sambil memegang sebilah pisau, berharap Shikaya bisa melumpuhkan Kuro. Dan seperti yang kita tahu, Kuro yang memiliki kekuatan bisa melangkah dengan cepat. Alhasil Shikaya dan Nami dibuat tak berkutik, yang ketika Kuro akan menghabisi Shikaya, tiba-tiba By the sky.
Ya, berkat kedatangan Luffy di sana membuat hidup Shikaya terselamatkan. Namun ketika Luffy mencoba menyerang Kuro itulah dengan melayangkan beberapa pukulan, pukulannya tidak satu pun bisa mengena bebenguk Kuro. Justru Luffy dibuat bingung yang karena Kuro dengan sangat cepat berpindah posisi sampai akhirnya Luffy harus terkena serangan dari Kuro yang membuat dadanya terluka namun tidak sampai begitu parah. Until the day, every single one of them. Scene berganti dengan memperlihatkan Roronoa-Zoro, di mana Roronoa-Zoro dihadapkan dengan anak buah Kuro tanpa buang-buang waktu. Roronoa-Zoro langsung memberikan serangannya untuk melawan kedua cecunguk ini, dan seperti yang kita tahu bahwa Kuro bersama kedua anak buahnya merupakan kelompok bajak laut, maka hal ini tentu Roronoa-Zoro akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa melumpuhkan mereka berdua, yang karena Roronoa-Zoro merupakan seorang pemburu bajak laut kecuali si Luffy, dan pada akhirnya Roronoa-Zoro bisa melumpuhkan kedua cecunguk ini. Luffy ternyata selain memiliki kekuatan yang bisa melar, dia juga rupanya memiliki kekuatan lain, yaitu Luffy memiliki indera pendengaran yang sangat-sangat tajam sehingga ketika kedua bola mata tak mampu mendeteksi keberadaan Kuro yang begitu cepat berpindah posisi, Luffy menggunakan indera pendengarannya untuk bisa mendeteksi keberadaan Kuro, yang ketika Luffy sudah mengetahui posisi Kuro saat ini, dia langsung melayangkan pukulannya hingga akhirnya perkelahian pun tidak terelakkan lagi. Di tengah-tengah ketegangan itulah Luffy berhasil menggapai kedua tangan milik Kuro, lalu Luffy melayangkan jurus barunya yang membuat Kuro terlempar jauh entah di mana posisi jatuhnya. Ya, berkat keberhasilan mereka dalam menyelamatkan hidup Shikaya dari ancaman Kuro, kini akhirnya Shikaya bersedia untuk memberikan kapalnya kepada Luffy sebagai bentuk terima kasihnya kepada mereka, di mana hal ini Luffy sangat-sangat bahagia ketika impiannya ingin memiliki kapal Mega dan Shimo ini bisa terkabul juga. Sebelum kepergian mereka, Luffy mengajak Usopp untuk ikut bersama mereka. Alasan Luffy mengajak Usopp dikarenakan Luffy membutuhkan seorang penembak jitu seperti si Usopp ini. Awalnya Usopp enggan untuk ikut bersama mereka, yang karena dia harus memikirkan keadaan Shikaya, akan tetapi Shikaya mengatakan sudah saatnya kita berdua fokus pada impian kita masing-masing, yaitu Shikaya fokus belajar menjadi dokter sedangkan Usopp fokus pada petualangannya. Dengan perhal ini Usopp resmi menjadi kru Luffy. Study to become a doctor. I expect to hear all about the real adventures of Captain Usopp. Koby menyalahkan dirinya di hadapan Garp yang karena dia gagal menangkap Luffy, dan tak berselang lama ketika Garp mencoba meneropong itulah dia melihat kapal milik Luffy tepat berada di hadapan kapal mereka, sehingga Garp langsung memerintahkan anak buahnya untuk melakukan serangan. Sementara Luffy bersama Kuronya yang sedang bersenda gurau itulah tiba-tiba mereka dikejutkan dengan serangan yang dilayangkan anggota marinir, yang ketika Luffy mencoba mencari tahu angkatan laut tersebut, dia melihat Koby dan Garp yang ternyata Garp merupakan kakek si Luffy, dan serial One Piece live action episode keempat pun berakhir sampai di sini. Grandpa? Menyambung cerita dari episode keempat, ketika Luffy mengetahui bahwa yang menyerang mereka saat ini adalah kakeknya sendiri, membuat Luffy teringat di masa kecilnya, di mana ketika itu kakeknya yakni Garp bersikeras untuk memaksa Luffy untuk menjadi angkatan laut, akan tetapi tekad kuatnya ingin menjadi bajak laut justru membuat kakeknya kesal dengan menghancurkan kapal buatan Luffy tersebut. Stop! It's my ship! Kembali ke masa sekarang, di mana anggota marinir terus melayangkan beberapa tembakan ke arah kapal Luffy. Di tengah-tengah ketegangan itulah Usopp mencoba menggunakan meriam yang ada di kapal mereka untuk memberikan serangan kepada anggota marinir. Dan meskipun Usopp ini dijuluki sebagai penembak jitu, dan karena Usopp belum terbiasa menggunakan senjata sebesar ini, alhasil aksinya gagal beruntung. Di sini Luffy berhasil memantulkan peluru meriam menggunakan badannya sendiri dan berhasil menghancurkan layar utama mereka. Lalu Nami bergegas menjalankan kapalnya untuk kabur dari mereka. Let's disappear.
Setelah berhasil kabur dari kejaran Garp, Luffy selain memiliki kekuatan pendengar yang sangat tajam, dia juga rupanya memiliki penciuman yang sangat tajam, di mana dari penciumannya menandakan bahwa di sekitar mereka terdapat ada aroma-aroma makanan, sehingga Luffy menyuruh Nami untuk mencari sumber aroma makanan tersebut, dan terbukti ketika kapal mereka melewati kabut itulah mereka menemukan sebuah restoran diberi istilah Barati. Luffy tak berpikir panjang, dia memutuskan berlabuh di restoran tersebut untuk menyantap hidangan atau menu-menu makanan yang terbaik di Barati tersebut. Let's eat! That fish better have a bar. Di antara semua koki yang ada, kita akan diperkenalkan dengan salah satu koki yang paling handal profesional. Dia bernama Sanji. Ini gagahnya, di mana Sanji ini selalu menggunakan imajinasinya untuk menciptakan menu baru. Namun, pemilik restoran ini yang bernama Zeff ini kumisnya, Zeff tidak pernah menghargai dan tidak membolehkan hasil kreasi Sanji untuk dihidangkan kepada tamu. Terlepas dari itu, ketika Sanji melayani para tamu itulah, dia mendapati kedua pria yang sedang cekcok memperebutkan meja makan, yang karena kedua pria ini tidak bisa diajak damai, terpaksa Sanji harus memberikan pelajaran kepada mereka berdua, di mana Luffy melihat keahlian Sanji dalam melumpuhkan kedua pria tadi membuatnya takjub. Good fighter. Di tempat lain, Garp bersama anggotanya tengah sibuk memperbaiki kerusakan kapal mereka, di mana Koby menyarankan untuk meminta bantuan ke pangkalan marinir terdekat untuk membetulkan kerusakan kapal mereka. Akan tetapi Garp menolak saran tersebut, dan justru Garp meminta bantuan dari seorang bajak laut yang dikenal sebagai pendekar pedang terhebat di dunia. Beliau bernama Mihawk. Ini orangnya. Di sini terungkap ternyata Garp bersekutu dengan para bajak laut terkenal. Akan kekuatannya, tujuan Garp adalah agar memudahkan misinya dalam penangkapan bajak laut yang lainnya seperti si Luffy. Dan kekuatan Mihawk sebagai pendekar pedang dapat dibuktikan ketika Mihawk bisa mengalahkan satu armada bajak laut hanya dengan sekali tebas. You've piqued my interest. Where am I headed? East Blue. Setelah puas menghabiskan makanan dan minuman di dalam Barati itulah, Sanji kembali memberikan bon kepada Luffy. Luffy yang tidak memiliki cuan untuk membayar makanan yang disantap oleh mereka, Luffy hanya menaruh tanda tangannya di buku bon tersebut. Mengenai perihal ini membuat pemilik Barati yaitu Zeff dibuat geram, yang karena aturan dalam Barati ini tidak menerima bon. Melihat hal ini, Luffy mencoba menenangkan kekesalan Zeff dengan mengatakan bahwa saya merupakan calon raja bajak laut, dan ketika harta karun One Piece sudah berada di tanganku, maka saya akan kembali di Barati untuk membayar tagihan tersebut. Akan tetapi Zeff menganggap hal itu merupakan perkara yang sangat mustahil, sehingga Zeff menyeret Luffy ke dalam dapur untuk mencuci piring selama 1 tahun sebagai pelunasan utang mereka. Remember something, the meal you had with your friends? That's 1 year's worth of dishes. Sembari menunggu masa hukuman Luffy selesai, Nami terlihat sedang ngambek murung atas kelakuan Luffy, yaitu kenapa Luffy selama ini tidak menceritakan kepada mereka tentang wakil Laksamana marinir itu ternyata kakaknya sendiri, di mana Nami menganggap Luffy sudah kelewatan dalam persoalan ini. Akan tetapi berbeda dengan Roronoa, dia merasa biasa-biasa saja dan persoalan ini tidak perlu dibesar-besarkan. Mendengar tanggapan Roronoa seperti itu, Nami dibuat kesal, sehingga Nami secara diam-diam berencana kabur ke Kepulauan Konomi seorang diri dan meninggalkan mereka bertiga di sana. Passage to the Konomi Islands. Who would I talk to? And that'll be me. Be ready to sail at dawn. Luffy setelah mencuci semua piring itulah, Luffy yang sedari tadi tertarik dengan Sanji, dia pun bertanya kepada Sanji, yang mana pertanyaan Luffy ini sama seperti pertanyaannya kepada Roronoa di sebelumnya, bahwa apakah ada hal yang lebih besar yang ingin kamu gapai selain menjadi koki? Sanji pun menjawab, ya, saya ingin menemukan Albul, sebuah lautan yang digadang-gadang terdapat jenis banyak ikan, di mana hal itu sudah menjadi impian koki di seluruh dunia. Dan tak berselang lama, secara tiba-tiba seorang pria datang di sana yang tengah kelaparan. Sanji sebagai seorang koki yang memiliki prinsip untuk memberikan makanan kepada siapapun yang sedang kelaparan. If a man is hungry, I feed him.
Melihat kebaikan Sanji, Luffy semakin kagum kepadanya sehingga dia mengajak Sanji untuk menjadi krunya untuk mencari One Piece di Grand Line, di mana pria yang kelaparan tadi ketika mendengar ucapan Luffy barusan, pria ini berterus terang bahwa saya merupakan bagian dari armada bajak laut juga, akan tetapi setibanya kami di Grand Line 50 kapal bersama 5.000 pasukannya habis dan yang selamat dari peristiwa tersebut hanya saya sendiri. Untuk itu pria ini menasihati Luffy untuk menyayangi nyawanya sendiri dan itulah yang menyebabkan pria ini mengalami kelaparan yang karena telah berminggu-minggu terampung di atas laut. Drifting out there for a week. You saved my life tonight. Sementara di luar dapur itulah, saat ini Usopp tidak tahu jika dia sedang ngobrol dengan Mihawk. Seperti yang kita tahu, tujuan kedatangan Mihawk di sana adalah untuk menangkap Luffy, dan Usopp dengan cerobohnya memperkenalkan Nami dan Roronoa serta mengaku kalau mereka merupakan kru bajak laut topi jerami yakni si Luffy. Terlepas dari itu, ternyata Roronoa semenjak dulu telah mengenal Mihawk yang dijuluki sebagai bajak laut yang menyandang gelar pendekar pedang terhebat dalam sejarah. Roronoa dengan percaya dirinya menantang Mihawk untuk berduel sampai mati besok pagi, yang karena itu sudah menjadi impiannya untuk mengalahkan Mihawk sekaligus agar dia menjadi pendekar terhebat di dunia. To best you in single combat and become the greatest swordsman. Tomorrow at dawn. And when I'm done with you, pirate hunter. Ya, Nami dan Usopp tidak setuju jika Roronoa harus bertarung dengan Mihawk. Untuk itu Usopp memanggil Luffy untuk memintanya membatalkan rencana duel tersebut. Di sini Nami sebagai teman yang baik mengingatkan kepada Roronoa untuk membatalkan kesepakatannya dengan Mihawk, yang karena Nami sudah pastikan jika Roronoa bertarung dengan Mihawk pasti Roronoa akan mengalami kekalahan dan bisa saja dia akan kehilangan nyawa. Sementara Luffy ketika mengetahui persoalan ini, dia teringat dengan impian Roronoa yaitu ingin menjadi pendekar pedang terhebat di dunia, maka Luffy tidak memiliki hak untuk menghalangi keinginannya. I can't get in the way of somebody's dream. Keesokan paginya, seperti niat awalnya, Nami akan pergi meninggalkan mereka secara diam-diam dengan membawa peta Grand Line. Akan tetapi setibanya di depan perahu itulah, Nami tiba-tiba berubah pikiran dan mengurungkan niatnya untuk kembali dan menyaksikan pertarungan Roronoa dengan Mihawk. Terlepas dari itu, dalam pertarungan ini Mihawk hanya menggunakan sebuah pedang kecil dari kalungnya, yang mana pedang yang ia gunakan yang hanya untuk memotong bawang, kangkung, bulu ketek, bulu kumis dan sejenisnya nampak sangat tidak memungkinkan alias tidak bisa. Dan karena Roronoa tak sabar lagi, pertarungan pun dimulai. Dan ya, meskipun Mihawk hanya menggunakan pedang kecil, namun Roronoa terlihat kewalahan ketika memberikan serangan demi serangan, dan bahkan Mihawk terlihat santuy sampai akhirnya Mihawk berhasil melukai dada Roronoa hanya dengan menggunakan pedang kecil dari kalungnya. Ya, pada sesi pertarungan kedua ini, Mihawk akhirnya menggunakan pedang aslinya yang diberi nama pedang Euro, di mana jika dilihat dari pertarungan sebelumnya Roronoa dibuat tak berkutik, maka ini akan menjadi tanda bahwa pada pertarungan kedua ini Mihawk akan berhasil mengalahkannya, dan terbukti dengan hanya satu kali tebas saja membuat kedua pedangnya terpotong-potong beberapa bagian. Meskipun Roronoa sudah mengakui kekalahannya, dia tetap berdiri tegak untuk menerima serangan dari Mihawk. Alhasil dari pertarungan ini membuat Mihawk mengurungkan niatnya untuk menangkap Luffy. Dia akan membiarkan mereka, dan Mihawk berwasiat kepada Roronoa untuk kembali mengasah kekuatannya agar dia bisa menjadi kuat untuk kembali melawannya nanti. Mendengar ucapan Mihawk tersebut, mulai saat ini Roronoa akan bertekad kuat untuk tidak kalah lagi dalam pertarungan. Strong and come find me. I'll be waiting. Come the greatest sword. I'll never lose again! Zoro!
Menyambung cerita dari episode kelima, setelah Roronoa Zoro berduel dengan Mihawk, kini dia tak sadarkan diri serta mengalami luka yang cukup parah, di mana Luffy bergegas kembali ke Baratie dengan harapan dia bisa menemukan seorang dokter di Baratie. Akan tetapi setibanya di sana, Zeff mengatakan bahwa dokter terdekat hanya di Kepulauan Konomi dan membutuhkan 2 hari untuk sampai di sana, yang karena kondisi Roronoa Zoro sudah kritis dan harus diobati sekarang, sehingga Zeff bersedia untuk menolong mereka dengan menggunakan alat dapur seadanya dan seekor ikan kakap. Ya, Zeff sebagai orang yang pernah hidup di zaman dulu, dia tahu cara orang-orang terdahulu dalam menyembuhkan luka yang separah ini, yaitu salah satunya dengan cara menggunakan kulit ikan. Diketahui kulit ikan bisa menutup luka dan mempercepat penyembuhan, serta Zeff menyarankan kepada mereka untuk menjaga keadaan Roronoa Zoro dengan bercerita atau menyanyikan lagu untuknya. Tell him stories, sing him sea shanties for all I care. Kembali kita diperlihatkan dengan Garp, di mana Garp dikejutkan dengan kehadiran Mihawk di sana, di mana Mihawk menyampaikan sesuatu hal, yaitu Mihawk sengaja tidak menangkap Luffy untuk diserahkan kepada Garp, yang karena Mihawk ingin melihat kemampuan Luffy ketika dia bisa memasuki Grand Line, dan juga Mihawk mulai saat ini meminta Garp untuk jangan suka memerintah. Tentu hal ini membuat Garp geram dengan menghamburkan meja yang ada di depannya. Mengenai peristiwa yang dialami Roronoa Zoro saat ini membuat mereka nampak bersedih, termasuk Sanji sendiri. Dengan perihal ini, Sanji mengatakan kepada Luffy dengan mengutip perkataan Zeff bahwa memang menjadi seorang kapten adalah tugas yang sangat sulit. Disusul lagi, Sanji kembali mengingat awal pertemuannya dengan Zeff bahwa pada 9 tahun yang lalu, di mana ketika itu Sanji masih kecil, sementara Zeff ketika itu masih menjadi kapten bajak laut yang tengah menjara kapal milik Sanji. Akan tetapi di tengah-tengah ketegangan itulah tiba-tiba tsunami besar terjadi yang mengakibatkan kapal mereka berdua hancur lebur. Nah, dari bencana tersebut hanya menyisakan Zeff dan Sanji, dan mereka terdampar di karang besar di tengah laut yang luas. Beruntung ketika itu Zeff memiliki 2 karung makanan, di mana karung kecil diberikan kepada Sanji mengingat dia memiliki badan kecil. Kemudian Zeff menyuruh Sanji untuk mengawasi lautan dari sisi berlawanan, berharap sebelum mereka berdua tinggal tulang belulang ada kapal yang lewat di tengah laut yang luas tersebut. Dan Zeff menegaskan kepada Sanji untuk jangan pernah mendatangi posisinya kecuali Sanji melihat kapal yang lewat. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan kini mereka berdua sudah 50 hari terdampar di atas laut. Namun kapal tak kunjung muncul di sana, dan naasnya Sanji sudah kehabisan makanan. Akan tetapi dia masih bisa bertahan dengan keadaan ini. Hingga hari ke-70 rasa lapar yang dia rasakan pun tidak tertahan lagi, sehingga Sanji berniat akan membunuh Zeff jika dia tidak membagikan makanannya. Akan tetapi alangkah terkejutnya Sanji ketika melihat sebagian kaki Zeff sudah tidak utuh, dan ternyata Zeff memakan kakinya sendiri demi bertahan hidup. Tentu hal ini membuat Sanji bertanya kepadanya, kenapa engkau lebih memilih memakan tubuhmu sendiri dan tidak memilih badanku sebagai makananmu? Ya, alasan Zeff adalah karena mereka berdua memiliki profesi yang sama, yaitu sebagai koki, serta mereka berdua memiliki impian yang sama, yaitu ingin menemukan All Blue. The All Blue. You share the same dream as me. Dengan kisah sedih Sanji tersebut membuat Luffy terinspirasi dengan mengatakan bahwa saya sebagai kapten akan mengambil keputusan layaknya seorang kapten seperti Zeff, yaitu Luffy bahkan dia rela memakan kaki dan tangannya demi menyelamatkan Roronoa Zoro. Sementara Nami yang masih ngambek kepada Luffy, Nami menyalahkan Luffy yang karena Luffy tidak mencegah Roronoa Zoro untuk berduel dengan Mihawk. Padahal kata Nami Luffy bisa mencegahnya, akan tetapi kenapa engkau membiarkannya begitu saja? Lagi-lagi Luffy kembali berkata kepada Nami untuk kedua kalinya, yakni Luffy tidak berhak untuk menghalangi impian Roronoa Zoro. Sama halnya dengan Anda Nami, pasti memiliki impian yang ingin kau gapai. Everyone gets to follow their dreams. Orang-orang di Baratie akan dikejutkan dengan kehadiran manusia ikan, dan mari saya perkenalkan dengan pimpinan mereka bernama Arlong. Ini hidung gergajinya, dan kedua anak buahnya yang bernama Kurobi dan Ju, di mana maksud kedatangan mereka di sana adalah untuk mengambil peta Grand Line dari tangan Luffy. Dan mereka rupanya sudah mengetahui bahwa Luffy ada di sana, sehingga ketika Zeff mencoba menyangkal keberadaan Luffy ada di sana, Arlong tidak akan segan-segan menjadikan para tamunya sebagai santapannya. Ketika Nami menyadari hal tersebut,
dia segera memberitahu Luffy. Saat itu juga tentu Sanji tidak ridho jika kapalnya akan diobrak-abrik, tak terkecuali Luffy pun akan ikut membantu Sanji, sementara Nami diperintahkan untuk menjaga kapal dan peta Grand Line. Which one of you is Arlong? Ternyata Arlong mengetahui keberadaan Luffy ada di sana adalah berkat bantuan si Buggy ini, dan kini Buggy sudah tak memiliki jasad. Terus pertanyaannya, bagaimana Buggy bisa mengetahui keberadaan Luffy? Ya ternyata selama ini tanpa disadari rupanya satu telinga Buggy bersembunyi di topi milik Luffy. Terlepas dari itu Arlong segera meminta Luffy untuk menyerahkan petanya, akan tetapi Luffy sudah pasti dia tidak akan memberikan peta Grand Line apapun yang terjadi. Di tengah-tengah itulah tiba-tiba Zeff menembak bebenguk Arlong sehingga perkelahian pun tidak terelakkan lagi, hingga kemudian Luffy ikut menyerang Arlong saat itu juga. Ya, Luffy nampak kewalahan ketika berduel dengan Arlong. Meskipun Luffy bertubi-tubi memberikan pukulannya, namun hal itu tidak sama sekali berpengaruh kepada Arlong, yang ketika Arlong berhasil menjatuhkan Luffy menggunakan air laut, Arlong berniat akan menghabisi Luffy saat itu juga. Akan tetapi niat buruknya akan tertunda tatkala Nami tiba-tiba muncul sambil membawa peta Grand Line lalu menghentikan aksi Arlong, dan kita yang menonton akan sangat-sangat terkejut, termasuk Luffy sendiri tidak menduga bahwa ternyata Nami ini merupakan kru bajak laut Arlong, dan selama ini Nami bergabung dengan Luffy hanya untuk mendapatkan peta Grand Line tersebut. Dan karena Nami mengetahui kelemahan Luffy adalah tidak bisa bersentuhan dengan air laut, Nami memerintahkan Arlong untuk membuang Luffy di atas laut. Beruntung di sini Sanji segera menyelam di dasar laut untuk menolong Luffy. Setelah itu Sanji kembali dibarati untuk membereskan kekacauan. Akan tetapi kebaikan Sanji tersebut justru mendapat cacian, kata-kata kasar dari Zeff, dan Zeff menyuruh Sanji untuk keluar dari restorannya agar Sanji bisa menemukan All Blue, yang mana itu sudah menjadi impian mereka berdua. Nah, berhubung tadi malam Luffy mengajak Sanji untuk menjadi krunya, sehingga Sanji pun memutuskan untuk bergabung dengan bajak laut topi jerami, yakni si Luffy. Chowboy offered me a spot on his crew. Maybe I take him up on that offer. You want my permission? You got. Sementara Luffy tengah menceritakan peristiwa yang terjadi barusan kepada Rona Zoro, yaitu tentang Nami yang ternyata merupakan kru bajak laut Arlong, serta Nami berhasil membawa peta Grand Line. Mendengar hal ini, seketika Rona Zoro terbangun dari masa kritisnya, dan dia berjanji akan selalu berada di sisi Luffy hingga mereka menemukan One Piece sampai titik darah penghabisan. Maka dari itu, untuk mencapai itu semua, langkah pertama yang dilakukan adalah mereka terlebih dahulu mencari keberadaan Nami dan merebut kembali Nami dari tangan Arlong, yang karena Luffy hingga saat ini belum percaya jika Nami benar-benar kru bajak laut Arlong. We're going after Nami. Tak berselang lama Luffy akan dibahagiakan dengan kedatangan Sanji yang ingin menjadi krunya. Sebelum kepergiannya, Sanji melakukan salam perpisahan kepada Zeff karena berkat kebaikan Zeff yang sudah menyelamatkan hidupnya, sampai saat ini Sanji masih hidup, dan kini Sanji akan mengarungi lautan demi mewujudkan impiannya, itu ingin menemukan All Blue. I'll never forget you, Zeff. Dan karena tujuan mereka saat ini adalah menemukan sosok Nami, nah pertanyaannya, bagaimana mereka bisa mengetahui keberadaan Arlong dan Nami? Ya, rupanya Luffy berhasil mendapatkan kepala Buggy, sehingga Buggy akan dijadikan sebagai petunjuk jalan mereka. Dan One Piece live action episode ke-6 berakhir sampai di sini. Menyambung cerita dari episode ke-6, sekarang Luffy dan Buggy sepakat untuk mencari keberadaan Arlong, di mana si Buggy akan membawa mereka ke sebuah pulau yang menjadi markas besar Arlong demi menjemput Nami di sana. Dan Buggy bersedia menunjukkan keberadaan Arlong pasti memiliki alasan dan tujuan tertentu, yaitu untuk mengambil seluruh bagian tubuhnya yang diambil oleh Arlong. Back, I want my body. How do we know you're not leading us to a trap?
Sampai saat ini Luffy belum percaya jika Nami merupakan kru setia bajak laut Arlong. Sudah pasti Nami melakukan hal itu punya alasan tertentu. Maka dari itu, untuk mengetahui penyebab Nami bisa bergabung dengan Arlong, kita akan dibawa ke masa kecil Nami. Sekitar 19 tahun lalu ada pertempuran dahsyat antara anggota marinir dengan para bajak laut. Pada akhir pertempuran di mana semua sudah hancur lebur, ada salah satu anggota marinir yang masih hidup yang bernama Bell, di mana Bell menemukan dua anak kecil. Salah satu dari kedua anak kecil ini adalah Nami bersama temannya yang bernama Nujiko. Sepulangnya Bell ke desa Kokohashi, dia mengadopsi anak tersebut dan kebahagiaan pun selalu meliputi mereka. Akan tetapi kebahagiaan mereka tak akan bertahan lama tatkala bajak laut Arlong menyerang desa mereka dan langsung menarik pajak penduduk desa dengan secara paksa, di mana Arlong mewajibkan setiap orang dewasa membayar sebanyak 100.000 beri dan 50.000 beri untuk anak kecil. Nah, ketika itu Bell sempat berhasil mengelabui Arlong sehingga dia hanya membayar untuk dirinya saja alias 100.000 beri. Akan tetapi Arlong mulai menyadari bahwa Bell sedang tidak sendiri, yang karena Bell hanya memiliki 100.000 beri sehingga dia mengorbankan nyawanya demi kedua putrinya tetap hidup di dunia yang penuh cobaan ini. Semenjak kematian Bell, Nami memutuskan untuk bergabung dengan bajak laut Arlong. Awalnya Arlong menolak tawaran Nami untuk masuk di kelompoknya karena berbeda ras. Akan tetapi ketika Nami mensyaratkan bahwa dia akan membuatkan peta untuknya, membuat Arlong setuju, sehingga kesepakatan Nami dengan Arlong waktu itu adalah Nami akan membeli atau membebaskan desa Kokohashi dari tekanan Arlong. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Nami bergabung dengan Arlong memiliki niat baik, yaitu untuk memerdekakan desa Kokohashi. Garp bersama anggotanya kini tengah mendatangi restoran milik Zeff. Sudah pasti maksud kedatangan mereka adalah untuk menanyakan keberadaan Luffy. Akan tetapi di sini Zeff lebih memilih diam dan mengalihkan pembicaraan dengan menawarkan makanan gratis kepada Garp. Ketika Garp dan Zeff sedang sibuk menceritakan masa lalu mereka berdua, Koby mendapat informasi dari kasir bahwa Luffy saat ini sedang menuju di Kepulauan Konomi. Mendengar informasi ini, Koby langsung memberitahu Garp. Saat itu juga, sebelum kepergian mereka, Zeff menyarankan kepada Garp untuk memberikan Luffy dalam menggapai impiannya, yang karena Luffy merupakan bajak laut yang baik. Hal ini dibuktikan sebelum kedatangan kalian, Luffy melindungi restorannya dari bajak laut Arlong. He stood up for Baratie when we were attacked. I might be out the game, but I still kid special. Reminds me of another pirate we knew. Setibanya Luffy bersama kawan-kawannya di salah satu desa di Kepulauan Konomi, yang mana desa ini merupakan tempat Arlong berkuasa, secara bersamaan mereka melihat warga desa yang tengah ketakutan, yang karena uang upeti yang harus dibayar kepada Arlong kurang dari yang sudah ditentukan. Dan rupanya di sana ada Nami yang memang ditugaskan oleh Arlong untuk mengambil uang upeti tersebut. Nami yang menyadari kehadiran Luffy dan kawan-kawan, Nami menghampiri mereka dan kembali menegaskan bahwa saya merupakan kru bajak laut Arlong, serta Nami tidak segan-segan mengusir mereka dari sana. The rest of these clowns and sail away from here. I never want to see you. Meskipun Nami sudah mengusir mereka, akan tetapi Luffy yang belum yakin dengan pernyataan Nami tadi, sehingga Luffy bertanya ke kepala desa tentang si Nami. Si kepala desa karena takut memberitahu Luffy perihal Nami, yang karena dia tidak ingin berurusan dengan Arlong, si kepala desa hanya memberikan petunjuk untuk mendatangi sebuah rumah yang berada di dekat kebun jeruk yang ada di sana. Ya, bukannya beruntung mendapatkan informasi, malah buntung. Di sini Nujiko bersikeras untuk tidak mau memberikan informasi tentang Nami. Akan tetapi berkat iming-iming Sanji yang dilontarkan kepada Nujiko, yaitu jika Nujiko bersedia memberikan informasi tentang Nami, maka dia akan menghidangkan makanan yang paling enak di wilayah East Blue. Nujiko dari kecil memang tidak pernah merasakan makanan enak. Dia pun bersedia untuk memberikan informasi tentang Nami. Kemudian Nujiko pun menceritakan masa kelam Nami. Intinya dari informasinya adalah sebagaimana yang sudah saya utarakan di sini sebelumnya, itu tentang penyebab Nami bisa bergabung dengan Arlong. Nah, ketika Luffy, Roronoa dan Usopp mendengar cerita tersebut, mereka berniat akan menolong Nami dari Arlong. I know Nami's good.
Di tempat lain, Nami tengah menggali tanah tepat di samping makam mendiang ibu angkatnya. Tak lama dari itu, Nujiko pun melihat aksi Nami tersebut. Agar Nujiko tidak salah paham, sehingga Nami berusaha menjelaskan bahwa ternyata yang ia gali adalah sebuah peti yang berisikan uang yang begitu banyak. Dan Nami akhirnya berterus terang kepada Nujiko bahwa tujuan dia bergabung dengan Arlong hanya satu, yaitu Nami berupaya keras mengumpulkan uang sebanyak 100 juta beri untuk membebaskan desa Kokohashi dari tekanan Arlong. Akan tetapi tak lama dari itu, anggota marinir yang disuap oleh Arlong datang di sana dengan mengambil semua uang tersebut dengan alasan jika uang hasil curian itu milik pemerintah dunia. Arlong put you up to this, didn't he? Ya, dengan peristiwa ini Nami menyadari dan merasa telah dikhianati oleh Arlong. Usahanya selama ini sia-sia alias tidak membuahkan hasil. Sudah tentu Nami kebingungan serta bersedih ketika semua uang yang dikumpulkan diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nami harus kemana dan harus berbuat apa? Nami kini hanya menyesali nasib yang ia terima saat ini. Beruntung tiba-tiba Luffy muncul di sana, di mana Luffy ketika melihat penderitaan Nami, kesedihan Nami yang dialaminya saat ini, Luffy akan menyelamatkan Nami serta desa Kokohashi dari kekejian bajak laut Arlong. Dan One Piece live action episode ke-7 berakhir sampai di sini. Of course I will! Let's go! Right! Meneruskan cerita dari episode ke-7, ketika Garp sudah tiba di Kepulauan Konomi, mereka disambut oleh angkatan marinir yang disuap oleh Arlong yang bernama Kapten Izumi. Di mana Garpnya menyadari ada aksi kejahatan yang dilakukan bajak laut di desa Kokohashi. Garp bertanya tentang perihal tersebut kepada Kapten Izumi, yang karena Kapten Izumi sudah mendapat suap dari bajak laut Arlong, sehingga Kapten Izumi menyalahkan Luffy atas kekacauan yang terjadi di sana. Mendengar hal ini, Koby tidak percaya dengan pernyataan Kapten Izumi barusan, termasuk Garp yang tidak percaya jika Luffy melakukan aksi kejahatan. Do no such thing. Ya, kini akhirnya Luffy bersama krunya bersatu untuk melawan bajak laut Arlong, di mana Luffy dan Nami bergegas menuju di ruangan peta untuk berhadapan langsung dengan Arlong. Sementara Rona, Zoro, Sanji, dan Usopp bertugas melawan para manusia ikan yang ada di luar sana. Dari pertempuran ini terjadi momen lucu ketika si Usopp yang takut tapi sok pahlawan ini, Usopp berlari terberit-berit setelah membuat wajah Ju terkena peluru ketapelnya, sampai akhirnya Usopp terjatuh di bawah jurang. Ju yang menyadari Usopp sudah mati terbunuh, dia pun memilih pergi dari sana. Dan ternyata Usopp pura-pura mati dan langsung melayangkan tembakan yang membuat badan Ju terbakar hangus. Satu lagi yang terjadi momen lucu dari pertempuran ini, yaitu Rona, Zoro, dan Sanji ini rupanya tidak terlalu akrab satu sama lain. Hal ini dibuktikan ketika dalam keadaan genting seperti ini, mereka berdua masih saja berdebat. Akan tetapi perdebatan itu tidak menjadikan kalah dalam pertempuran ini. Bahkan mereka berdua berhasil mengalahkan Krobi. Buton shot! Ya, sebelum Arlong melakukan pertarungan dengan Luffy, Arlong berkuar-kuar berorasi di hadapan Luffy bahwa sekitar 100 tahun yang lalu ras manusia ikan selalu mendapatkan sikap diskriminatif dari manusia. Keberadaan ras manusia ikan selalu menjadi objek hinaan dari mata manusia. Maka tujuan Arlong membentuk bajak laut yang diisi oleh para manusia ikan adalah untuk mengakhiri penindasan serta perlakuan buruk terhadap kaumnya. Maka Arlong berencana akan menguasai dunia dengan maksud untuk membuat revolusi bersejarah manusia ikan, yaitu dengan menghabisi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Now, I will lead the fishmen as we melt. Dan juga Arlong secara terang-terangan berkata di hadapan Luffy bahwa dia memang sengaja memperalat Nami selama ini demi mewujudkan impiannya, yaitu menguasai dunia dan bunuh seluruh umat manusia. Mendengar pernyataan Arlong tersebut, tentu Luffy tidak terima jika temannya Nami dijadikan sebagai alat demi tujuan yang buruk, sehingga Luffy pun murka dengan mematahkan pedang gergaji milik Arlong, hingga akhirnya perkelahian pun tidak terelakkan lagi. Di tengah-tengah
ketegangan itulah, Luffy sempat berhasil menghantam wajah Arlong dan merontokkan gigi Arlong. Akan tetapi Arlong yang berjenis ikan hiu gergaji, dia dengan cepat menumbuhkan kembali giginya, yang ketika Luffy mulai menyadari bahwa dia tak mampu mengalahkan Arlong, Luffy berencana akan menghancurkan markas Arlong sampai akhirnya Arlong akan ikut tertimbun dari puing-puing markasnya sendiri. Setelah kita melihat momen-momen lucu dari pertempuran ini, saatnya kita akan diperlihatkan dengan momen kesedihan tatkala Roronoa, Zoro, Sanji, Nami, dan Usopp terlihat di wajah-wajah mereka menampakkan kesedihan ketika menyadari markas Arlong hancur lebur, yang mana mereka menganggap Luffy sudah mati terbunuh atas insiden tersebut. Akan tetapi kesedihan mereka akan berubah menjadi kebahagiaan tatkala Luffy tiba-tiba memunculkan batang hidungnya, sehingga pada malam hari mereka bersama rakyat desa merayakan kemenangan ini sebagai bentuk kemerdekaan desa Kokohashi. Ya, kebahagiaan mereka tiba-tiba mendadak hening tatkala Garp bersama anggotanya mengepung mereka. Di sini Koby dan si Gondrong sempat melarang Garp untuk menangkap Luffy bersama krunya, di mana Koby kembali menjelaskan bahwa yang menghancurkan desa Kokohashi adalah perbuatan Arlong, bukan si Luffy, dan karena jabatan Koby hanya sebagai kadet yang mana hal itu tidak bisa menghentikan perintah wakil Laksamana Garp. Di sini Garp masih menyayangkan Luffy yang memutuskan menjadi bajak laut, akan tetapi Luffy tetap bersikeras untuk terus menjadi bajak laut apapun yang terjadi, sehingga perkelahian pun tidak terelakkan lagi. Ya, setelah Garp memberikan pelajaran kepada Luffy, Garp kembali berkata kepada Luffy untuk berhenti menjadi bajak laut. Akan tetapi di sini Luffy kembali menegaskan bahwa meskipun Garp terus berambisi untuk melarangnya atau bahkan terus memukulinya, Luffy tidak akan pernah menyerah dalam mewujudkan impiannya untuk menjadi raja bajak laut. Mendengar tanggapan Luffy seperti itu, Garp akhirnya harus berkata jujur kepada Luffy bahwa ternyata selama ini Garp hanya menguji kesiapan Luffy, kemampuan Luffy dalam mengejar impiannya. Hal ini ditandai Garp menyuruh anggotanya untuk menangkap bajak laut Arlong bersama krunya dan akan membiarkan Luffy mengejar impiannya. You were testing me. I have my friends. Keesokan paginya Nami sebelum kepergiannya berpamitan kepada Nujiko dan ibu angkatnya. Di sini Nujiko sebagai kakak yang baik, Nujiko mewasiatkan kepada Nami bahwa sejauh apapun Nami pergi, Nami bisa pulang ke desa Kokohashi karena desa ini sudah merupakan rumahnya sendiri. Terlepas dari itu, Luffy sebelum berlayar, dia dihampiri Koby dengan membawakan poster buronan Luffy berkat keberhasilannya menumbangkan bajak laut Arlong dan juga telah dianggap mengalahkan Kapten Izumi yang korup, di mana Luffy mendapat poster buronan yang tertinggi di wilayah East Blue dengan imbalan 30 juta beri, di mana poster buronan pertama Luffy ini membuat beberapa pihak merasa bahagia, di antaranya Garp, Zeff, Shikaya termasuk Seng yang mendapat poster langsung dari Mihawk, dan yang tidak senang dengan poster Luffy adalah si Buggy dan Alvida. Of interest to you, a boy you mentioned long ago. You really did it? No way! It's Luffy! He's a... Kill the little shit myself. If you don't, I will. Di tempat lain, Garp ketika menyadari Koby dan si Gondrong ini merupakan kadet yang memiliki prinsip keadilan yang tertanam di dalam hati mereka berdua, maka sebagai bentuk apresiasinya kepada Koby dan si Gondrong, maka Garp akan membina langsung mereka berdua dengan menggunakan metode latihan cepat dalam menjadi marinir yang terkuat sesuai di bidangnya masing-masing, dan pelatihannya akan dimulai besok. Your training begins tomorrow. Dismissed.
Kembali kita diperlihatkan dengan Luffy. Ketika Luffy mendapat kabar gembira tersebut, dia langsung memberitahu hal ini kepada semua krunya, tak terkecuali Usopp pun ikut bahagia dengan adanya poster ini, yang karena di dalam poster tersebut terdapat potretnya sendiri meskipun yang terlihat hanya bagian kepala belakang, dan kini mereka akan berlayar menuju ke Grand Line. Namun sebelum itu mereka merayakan upacara keberangkatan yang masing-masing menyebutkan impiannya. I'm gonna find the old blue. I'm gonna be the world's greatest swordsman. I'm gonna become a brave warrior of the sea! I'm gonna be king of the pirates. Draw a map of the world. Dan film One Piece live action season 1 berakhir sampai di sini, dan sebagai bocoran juga kepada kalian pecinta film One Piece live action bahwa kemungkinan besar akan ada season kedua dari film One Piece live action. Menurut artikel yang saya baca adalah untuk season keduanya akan tayang di akhir tahun 2024, dan saya pribadi berharap sekali semoga akan ada season 2, 3, dan 4 dan seterusnya, karena film ini sangat bagus ditonton guys, terutama dari segi alur ceritanya itu kita bisa mengambil banyak inspirasi pelajaran dari film ini. Makanya saya sangat suka sekali merangkum film ini. Satu lagi yang mau saya sampaikan bahwa saya merupakan orang yang tidak pernah menonton anime One Piece, akan tetapi setelah adanya One Piece live action ini ternyata memiliki alur cerita yang sangat luar biasa. Oke, saya mahasiswa pengangguran yang tahunnya hanya duduk diam bernikos meratapi perih-pedihnya kehidupan. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.